pembelajaran itu pada dasarnya sifatnya individual. Pembelajaran ini yang harus disadarkan dalam anak-anak bahwa ayo kamu harus belajar dan sadar kamu saat ini belajar. Maka untuk memulai menyadari bahwa saya datang ke sekolah untuk belajar itu bisa dimulai dengan senam pagi itu, senam anak Indonesia hebat. Pak Muti mengenalkan kata yang disebut berkesadaran atau mindful itu, yang orang selalu mengatakan ini nanti kurikulumnya akan full gitu kan. Insight. Saya jadi mengingat juga bagaimana dulu ada gerakan senam kesehatan jasmani yang dilakukan di sekolah-sekolah, diikuti oleh para siswa, bahkan dilombakan. Pak Doni, mungkin ini sesuatu yang sudah lama dan sekarang zamannya berubah. Ini bagaimana kemudian bisa meningkatkan kesehatan jasmani anak di satuan pendidikan begitu dengan cara-cara yang mungkin lebih baru. Apa sebetulnya yang bisa kita lakukan? Ya, pertama-tama memang kita perlu melihat ya concern dari kementerian. Kalau saya melihat ketika Pak Abdul Muti ditunjuk pertama kali menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Muti kan sudah meluncurkan hal-hal yang memang mendukung apa yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi sudah ada namanya gerakan anak atau senam anak Indonesia hebat ya. Dan ini sudah ada senamnya, sudah ada lagunya, sederhana, dan itu gampang diulang-ulangi oleh anak-anak Indonesia. Tinggal bagaimana memaksimalkan, karena di era dulu, di zaman Orde Baru itu, SKJ itu kan hampir setiap pagi tuh, setiap anak harus olahraga kan. Dan kita lemahnya di situ. Kalau misalkan nih, senam anak Indonesia hebat, sudah ada gerakannya, sudah ada lagunya, tetapi kemudian tidak ada daya pendukung yang memaksa mereka melakukan itu setiap hari. Nanti sekolah itu akan milih-milih, udahlah seminggu sekali saja dan lain-lain. Gerakan senam anak Indonesia hebat ini sebaiknya menurut saya nanti perlu ditekanan itu sebaiknya setiap hari sebelum masuk kelas, karena hanya 5 menitan. Jadi setiap hari bergerak, lalu kemudian itu membuat anak aliran darahnya naik sampai ke otak, agak panas sedikit, baru kemudian memulai proses pembelajaran. Itu akan siap, karena mau tidak mau proses belajar itu mengandaikan sebuah proses lingkungan fisik yang sehat, termasuk kesiapan anak untuk belajar. Dan kalau anak-anak tidak siap belajar, dalam arti mereka bahkan sakit, ya tentu kurikulum sebagus apapun, guru sehebat apapun tidak akan berhasil. Karena pembelajaran itu pada dasarnya sifatnya individual. Pembelajaran ini yang harus disadarkan dalam anak-anak bahwa ayo kamu harus belajar dan sadar kamu saat ini belajar. Maka untuk memulai menyadari bahwa saya datang ke sekolah untuk belajar, itu bisa dimulai dengan senam pagi itu, senam anak Indonesia hebat. Jadi dia begitu senam bergerak, dia akan sadar, oh saya ini sekarang ada di sekolah, lagi senam, dan senam ini nanti untuk persiapan setelah ini saya masuk ke kelas. Dan masuk ke kelas, anak akan sadar bahwa dia sedang belajar. Nah, saya rasa awal yang bagus ini perlu nanti tetap ditindaklanjuti oleh kementerian. Karena saya melihat program-program kementerian sekarang itu sebenarnya memotret persoalan fundamental yang selama ini tidak dipotret. Di eranya Mas Nadiem, kurikulum Merdeka itu memang memberikan perhatian kepada sistem kurikulumnya. Anak-anak diperhatikan gaya belajarnya, lalu diferensiasinya, dan lain-lain. Tetapi kesiapan anak belajar itu tidak diajarkan. Jadi ketika guru sudah tahu anak itu gaya belajarnya seperti apa, tetapi kalau guru tidak dilatih bagaimana dia mempersiapkan anak untuk memasuki awal sebelum belajar, nah lalu tidak akan terjadi proses pembelajaran. Itu pintu awal yang masuk, yang oleh Pak Muti itu disebut attention ya. Maka Pak Muti mengenalkan kata yang disebut berkesadaran atau mindful itu, yang orang selalu mengatakan ini nanti kurikulumnya akan full gitu kan. Ya, mindful itu memang dimulai dari kesadaran diri, dan kesadaran diri bisa muncul kalau anak itu sehat jasmani dan rohani, dia tahu sadar dia akan belajar. Nah, itu kunci utamanya, sehingga menurut saya ke depan sebaiknya usaha-usaha untuk membangun jiwa anak Indonesia yang sehat secara fisik itu memang diperlukan, dan ini harus ada istilahnya, mungkin bukan pemaksaan ya, memang ya Indonesia itu kalau nggak dipaksa itu nggak dilaksanakan ya. Tapi harus dipaksa dulu, baru kemudian nanti mereka baru menyadari, dan semakin mereka menyadari itu baik, maka ini akan membuat anak-anak Indonesia siap belajar. Dari situlah nanti kita percaya bahwa Indonesia Emas akan tercapai. Begitu Mbak Maya. Menarik, kalau tidak dipaksa tidak dilaksanakan. Insight.